Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'dihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib, Bapak dan Ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan memulai membaca tentang babun fil yaqini wa tawakkul, yaitu bab tentang yakin dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang membawa Al-Qur'an bisa disimak dari mulai surah Al-Ahzab ayat 22 ya, yang membawa atau membuka mushaf baik yang aplikasi maupun mushaf asli Al-Quran di aplikasi maupun mushaf, silahkan dibuka Al-Ahzab ayat ke-22. Saya baca pelan-pelan. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba, dan tatkala orang-orang mukmin melihat pasukan-pasukan, pasukan-pasukan adu, pasukan-pasukan musuh, qalu, mereka berkata, hadza ma wa'adanallahu wa rasuluh, inilah yang telah dijanjikan Allah dan Rasulnya kepada kami. Wa sadaqallahu wa rasuluh, dan benar ya janji Allah dan Rasulnya itu. Wa ma zadahum illa imanan wa taslima, dan hal itu tidak menambah bagi mereka kecuali menambah iman dan kepasrahan mereka. Ayat ini dalam Riyadhus Shalihin disarah ma zadahumul ibtila'u illa tasdiqan li wa'dillahi wa tasliman li amrihi. Ujian yang diberikan Allah kepada orang-orang mukmin justru semakin menambah, memperkuat keyakinan dan keimanan mereka kepada Allah, memperkuat kepasrahan mereka, penyerahan diri mereka kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi lagi nggih, sarahnya ini ma zadahumul alibtila'u illa tasdiqan li wa'dillah. Tidaklah bertambah ujian yang dialami oleh orang-orang mukmin atau hamba-hamba Allah yang beriman, kecuali bertambah pula keyakinan mereka. Tasdikon itu memperkuat keyakinan mereka terhadap janji Allah yang benar, janji Allah yang pasti benar, wa tasliman li amrihi, dan menyerahkan diri ini kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Coba kita langsung saja ke hadis yang pertama dari bab al-yaqin dan juga tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang pertama, hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dia berkata, an Ibni Abbas radhiyallahu anhu maqala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, uridat alayya al-umamu, umat-umat ditampilkan kepadaku dan aku melihat seorang nabi bersama sekelompok kecil dan seorang nabi bersama satu atau dua orang dan seorang nabi tanpa seorang pun. Maksudnya ada Rasulullah itu diperlihatkan ya tentang seseorang dengan kelompok-kelompok kecil, seorang nabi bersama satu atau dua orang, dan ada seorang nabi tanpa seorang pun pengikut. Ketika ditunjukkan kepadaku, terlihat banyak sekali orang, maka aku pun mengira bahwa itu adalah umatku. Lalu dikatakan bahwa itu adalah umatnya Nabi Musa
sallallahu alaihi salatu wasalam. Wa faqila li hadza Musa wa qaumuhu. Itu Musa dan juga kaumnya. Saya percepat saja nggih Bapak dan Ibu sekalian biar nanti langsung ke syarahnya saja. Hadis yang pertama ini berbicara tentang larangan meminta diruqyah dan meruqyah. Meminta ruqyah dengan adat orang jahiliyah maupun diruqyah dengan adat jahiliyah. Tapi berbeda dengan ruqyah syariah ya Pak nggih. Kalau ruqyah syariah yang ada itu Allahumma rabbanas adzibil ba'sa antas syafi isfi la shifaa illa shifauka la yughadiru saqama Allahumma afini fi badani wa afini fi basari wa afini fi sam'i la ilaha illa anta. Itu ruqyah syariah Pak. Itu membacakan doa yang maksur dan juga ma tayassara minal Quran, bacaan-bacaan dari Al-Quran untuk tolabus syifa, untuk kesembuhan. Itu tidak apa-apa. Tapi yang dimaksud di sini adalah ruqyah jahiliyah Pak. Jadi di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang ya kita meminta diruqyah atau meruqyah orang lain dengan ruqyah orang-orang jahiliyah. Jadi la yarquna wa la yastarquna. Beliau mengatakan tidak melakukan ruqyah dan tidak pula meminta ruqyah. Ya. Tetapi dalam syarah ini nanti Pak, la ba'sa birruqa malam yakun syirkan. Tidak apa-apa melakukan ruqyah selama tidak mengandung kesyirikan. Bapak dan Ibu sekalian, mohon maaf, kita ini kan sejarah kebudayaan Islam yang kita pahami bahwa Islam sebelum masuk ke negara kita yang kita cintai bersama ini, dulunya masyarakat Indonesia itu beragama apa toh Pak? Hindu, Buddha. Hindu itu agama apa coba? Hindu niku napa Pak? Kalau Buddha napa Pak? Tokohnya agama Buddha siapa? Penemu agama Buddha, pelopornya. Namanya siapa Pak? Darta nggih. Siddhartha, ya Darta. Atau yang lebih dikenal oleh anak-anak di kelas MTS atau SMA Pak. Kita itu menganut agama animisme dan dinamisme. Animisme niku napa Pak? Kirinten Pak. Animisme itu percaya terhadap ruh-ruh atau jin-jin atau sesuatu yang bersifat dedemit ngoten. Nggih Pak nggih. Animisme. Sementara dinamisme mempercayai benda-benda itu memiliki daya magic atau daya kekeramatan. Jadi kita itu berpindah dari keyakinan yang semacam itu kepada keyakinan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la haula wala quwata illa billah. Orang masih percaya Pak, sekarang masih ada tuh orang bawa cincin dan cincinnya itu dianggap memiliki kekuatan. Orang membawa orek-orekan kayak gini, kertas kayak gini, dilempit-lempit, ditaruh di dompet agar duitnya apa? Berlipat ganda. Atau ditaruh di berasnya, diletakkan di mana lagi? Mohon maaf, kalau memang yang ditulis itu adalah ayat-ayat suci Al-Quran Pak, burika fikum, ya semoga Allah memberkati kamu. Tapi kalau yang ditulis adalah mantra-mantra jampi-jampi min ghairil Quran, dari selain Al-Quran, atau min ghairi du'ain Nabi, dari selain doa-doanya Nabi Muhammad, harap Bapak dan Ibu berhati-hati, tinggalkan itu. Apalagi yang lambang-lambang yang kebintangan, ilmu nujum Pak. Ya, ilmu napa Pak istilahnya pun ilmunya orang yang tidak punya pekerjaan. Kalau bintangmu Leo nanti kamu begini, kalau bintangmu apa gitu, yang model-model seperti itu tidak perlu Pak diyakini ya.
Karena kita sudah tahu bahwa rezeki seseorang itu muhaddad dengan qadarnya Allah. Ajalnya seseorang itu juga maktubun. Ajalnya seseorang juga makdurun, ya. Sudah tertulis dan sudah ada batasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya hari Rabu kemarin itu pengajian di Jami' Al-Mustaqim. Terus kemudian saya di sebelah saya itu ada bapak-bapak itu. Saya jawil, saya ajak bicara, Pak. Ketinggalan jenengane sehat wal afiat. Terus kemudian ketoke kok attachment tapi bukan jan etes ya. Etes sekali. Sepertinya sudah sepuh tapi kok masih etes. Yuswane pinten to, Pak? Kalau tak pengen ngertos itu. 72 tahun Pak Torik. 72 tahun, Masya Allah. Saya ini 33 Pak. Kalau ukurannya Kanjeng Nabi yo kira-kira umurku ini garek 30 tahun kas, saya bilang gitu sama bapaknya itu. Garek 30 tahun kas gitu. Terus bapaknya nyetuk merespon ungkapan saya lah. Kalau saya gimana Pak Torik? Wong saya sudah 72 tahun. Oh, berarti wis kelewatan loh. Nggih Pak, berarti jenengan yuswane berkah. Tapi bapak umpamane ngoten dicabut saiki siap. Dicabut engko bengi siap. Dipundhut besok pagi siap. Bapaknya itu mengatakan siap. Jadi monggo niki sing umure sudah telu siap-siap. Kapanpun kudu siap ya. Ya. Ini mohon maaf nggih Bapak dan Ibu, saya tadi keluar sedikit karena memang zaman jahiliyah itu memang ada jampa-jampi apa istilahnya itu mantra-mantra yang digunakan untuk meruqyah seseorang. Nah, kalau sekarang enggak apa-apa, Bu. Saya kemarin juga pernah meruqyah di beberapa tempat ya, tapi sebenarnya saya bukan tukang ruqyah, jujur saja. Saya ini tidak ahli klinik atau ahli kegaiban. Saya ahli di bidang pendidikan gitu aja. Cuman kalau klinik-klinik saya jujur tidak tahu. Tapi saya beberapa kali dirasan-rasani tentang orang yang tanda kutip dari mulai bengkelnya dikasih kembang, terus kemudian dagangan mie ayamnya ada belatungnya, kemudian ada orang dagang martabak, ada muskilah, ada orang dagang jualan snack, kemudian di rumahnya atau di kiosnya itu ada gundukan tanah, tiba-tiba gundukan tanah itu datang, kemudian kejatuhan telur, ya, peristiwa-peristiwa seperti itu Pak. Sampai yang terakhir itu mahasiswi Setiabudi Pak. Mahasiswi Setiabudi itu kesurupan. Katanya kesurupan. Saya sendiri malah tidak hakul yakin, yakunul yakin kalau dia itu kesurupan jin. Tapi tetap saya membacakan ayat-ayat ruqyah, ayat-ayat Quran ya, dari mulai Al-Fatihah, Al-Baqarah 1 sampai 5, ayat zikir, ayat kursi, kemudian 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Dan alhamdulillah Pak, siuman. Nah, setelah siuman saya minta dia untuk berwudu. Setelah dia berwudu, saya minta untuk teman-temannya itu membelikan nasi kucing, tapi bukan untuk saya loh ya. Tapi nasi kucing untuk yang kesurupan tadi, supaya dia segera siuman, karena orang itu kan lemes Pak. Setelah dia kenyang kan ditanya siapa namamu bisa menjawab. Yang penting itu kenyang gitu nggih. Nggih, gitu nggih Bapak dan Ibu sekalian. Hadis yang pertama ini hadis yang melarang kita menggantungkan kepada mantra-mantra dari luar Al-Quran. Beda kalau ayat suci Al-Quran. Ya, seperti Bapak mau bekerja berdoa, mau belajar berdoa, mau pergi dari rumah berdoa. Memang ayat-ayat suci Al-Quran itu menambah keyakinan kita. Seperti bismillah, kita makan bismillah. Jadi bismillah itu artinya adalah dengan nama Allah. Aku makan ini, yaitu makanan ini pemberianmu ya Allah. Aku makan juga atas perintahmu ya Allah. Jadi Allah menyiapkan kita makanan dan kita makan itu juga atas dasar apa? Perintah Allah. Kalau Bapak Ibu tidak makan malah justru mengingkari perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau nyuwun ngapunten nggih Bapak-bapak, menawi ibu-ibu kok seneng jajan ya, itu memang mengikuti perintah Allah ya, dituruti wae. Selama tidak israf, nggih Pak nggih. Selama ibu-ibu tidak berlebihan dan tidak israf. Sama, saya itu juga sama.
Dengan istri saya kalau umpamanya jajan itu ya tak turuti, asalkan tidak israf. Kalau mau healing atau istilahnya anak sekarang itu jalan-jalan ya nggak apa-apa. Mas refreshing gitu, ya sudah ayo refreshing kemana? Ke Paragon gitu. Ya ayo kita ke Paragon gitu. Tapi syaratnya satu kalau ke Paragon, apa itu? Dengarkan nasihat saya ini dan ikuti nasihat saya. Nasihatnya apa mas? Nanti di sana kamu boleh melihat apapun, kamu boleh memegang-megang apapun, tapi jangan dibawa pulang, saya bilang gitu. Ya siap itu, ya sudah. Jadi kita ke sana itu melihat-lihat, memegang-megang, tapi tidak dibawa pulang. Artinya kalau yang lain nenteng kresek, kamu jangan ikut-ikutan nenteng kresek gitu. Itu yang saya pesankan dan itu enjoy itu. Akhirnya ya ndak apa-apa. Wong yo nyatane nggak diseneni yo. Saya jalan-jalan yo nyatane ra diseneni. Yang penting penampilannya sing rada maco, aja sarungan. Ya. Mosok ning Paragon dengan sarungan, ngisi-ngisini nanti pakai sandal jepit lagi. Waduh. Di sana itu tidak ada yang pakai sandal jepit, Pak. Rata-rata pakai sepatu. Saya pertama kali ke mall itu pakai sandal jepit. Kok nggak ada yang pakai sandal jepit ya? Rata-rata pakai sepatu. Cek sikilku ireng nih. Wah, aku isin tenan aku. Nah, nggih, Bapak-bapak sekalian dan Ibu-ibu. Jadi mereka adalah orang-orang yang tidak meminta ruqyah dan tidak meminta diruqyah. Ya, karena memang lebih baik tidak meminta diruqyah, karena kalau ruqyah dengan jahiliyah atau budaya jahiliyah itu tidak dibenarkan. Kalau sekarang gimana Pak Torik? Boleh-boleh saja, tapi al-afdal wal ahsan an turaqi nafsak. Jangan minta diruqyah sama Pak Torik atau sama Pak Harto, ruqyah dirimu sendiri. Caranya gimana? Bagian yang sakit dipegang sambil dibacakan ayat suci Al-Quran, atau dengan cara minum air putih yang sudah dibacakan ayat suci Al-Quran atau doa-doa maksurah, atau dengan cara apa? Minyak zaitun, atau dengan cara apa? Daun bidara, mandi daun bidara Pak, atau mandi dengan air garam dan daun bidara atau bidara dengan dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Seperti kata Ustaz Abdul Somad itu benar itu. Al-Fatihah 7 kali, ayat kursi 3 kali, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. Itu memang maksur itu Pak. Artinya terwarisi dari para sahabat, terwarisi dari para ulama-ulama yang sudah dicoba, yang sudah melakukan ilmu tajribah. Kemudian Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, dalam kehidupan ini setiap individu manusia pasti akan dihadapkan dengan berbagai macam ujian dan cobaan. Memang Allah Subhanahu wa taala menguji kita sebagai manusia. Hal ini merupakan sunatullah, Pak. Tidak ada orang hidup tanpa ujian cobaan, itu tidak ada. Siapapun, Pak. Presiden ya akeh ujiannya gitu. Pak RT ya akeh ujiannya. Wis rasa aduh-aduh. Kita sendiri aja, kita rasakan dalam hidup kita ini, kita itu setiap kali keturutan mesti kok enek ujian meneh, Pak. Setiap kali keturutan enten ujian meneh. Dapat nikmat, dapat ujian lagi, dapat nikmat, dapat ujian lagi, dan tidak pernah berhenti. Kapan Pak kita berhenti diuji? Kapan Pak? Ternyata di kuburan ujiannya lebih berat loh. Nah, gitu. Ujiannya lebih berat. Jadi memang hidup ini penuh dengan ujian, Pak, dan itu sudah merupakan sunatullah atau ketetapan Allah yang Allah takdirkan untuk kita sebagai manusia. Nah, tetapi kita sebagai manusia muslim diajarkan, Pak, untuk selalu yakin dan tawakal. Ini saya ulangi lagi. Kita diajarkan untuk selalu yakin dan tawakal kepada Allah dalam setiap langkah yang kita ambil. Contoh, inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, innallaha la yukhliful mi'ad. Bersama kesulitan ada kemudahan. Diulang-ulang sampai 2 kali, dan Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Ini Pak, perlu kita garis bawahi. Kita harus menanamkan rasa yakin. Saya itu pernah kok dibilangin, Mas, kok kalau ndonga kok dawa mentong, apa ya mujarab?
Aku ki ora gagas, Pak. Dongaku mujarab apa ora mujarab ora gagas. Aku sebagai kaulane hamba, aku sebagai kaulane Gusti, aku sebagai seorang hamba, kepentinganku adalah at-ta'abbud lillah. Aku ki nyembah Gusti Allah, aku ki ngibadah marang Allah, aku ki taat marang Allah. Allah memerintahkan saya doa, ya doa. Ya. Mbah arep dikabulke ning donya iki apa ora, tapi saya yakin Allah itu dalam asma-Nya memiliki nama Asy-Syakur. Allah itu memiliki nama Maha Mensyukuri. Tidak akan mungkin Allah menyia-nyiakan begitu saja doa kita. Jadi jenengan bermimili, Pak, itu tidak ada yang sia-sia. Meskipun bertahun-tahun doa itu belum diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Menyesal enggak Ibu berdoa? Mboten. Meski orang dikabulke. Nggih, saya tanya jujur ya, ada enggak doa Bapak dan Ibu yang sampai sekarang belum terwujud? Ada nggih, Pak nggih? Ada. Tidak menyesal, Pak, berdoa sekian tahun lamanya tapi belum terwujud. Tidak menyesal. Itulah orang mukmin. Karena orang mukmin itu yakin bahwa doanya kalau tidak diijabahi di dunia ini, Allah akan mengganti dengan dihindarkannya kita dari kemudorotan. Kalau tidak, Allah akan mengganti dengan sesuatu yang lebih baik di akhirat kelak. Tawakal itu, Pak, berarti berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul fawwadtu amri ilallah. Pengertiannya begitu. At-tawakkal tu 'alallah ai fawwadtu amri ilallah wa sallamtu kullaha ilallah. Aku menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi perlu diingat nih Bapak-bapak, ini bukan semacam frasa indah atau kata-kata yang indah saja, melainkan ini adalah kunci kekuatan iman yang seharusnya kita pegang erat-erat. Ya, jadi tawakal itu harus kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan ini tidak bisa diremehkan, Pak. Ketika seseorang itu menghadapi kesulitan, tawakal kepada Allah akan memberikan ketenangan jiwa, ya, akan memberikan ketenangan jiwa dan akan memperkuat mental kita. Ya. Pernah kan Bapak dan Ibu mengalami ujian yang begitu berat, gitu. Kemudian ya sudah berikhtiar ini dan itu, kemudian Bapak dan Ibu sudah tidak lagi mengandalkan kekuatan Bapak dan Ibu atau orang lain, berserah diri. Fawwadtu amri itu menyerahkan segala urusanku kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hasilnya biar Allah yang menentukan. Mbah engko arep berhasil apa ora, mari apa ora, intine aku wis berikhtiar, tak pasrahke, hasilnya piye tak yakini itu kebaikan buat saya. Orang-orang yang beriman akan semakin kuat imannya ketika dia dihadapkan ujian dan cobaan. Seperti ayat Al-Ahzab ayat 22 tadi, Bu. Ujiannya tambah akeh, wi keimanannya yo tambah kuat, tawakale nggih tambah kuat, dan dalam kondisi sulit mereka akan merasa cukup dengan Allah sebagai pelindung dan penolongnya, Pak. Di sinilah letak keindahan tawakal. Jadi orang yang bisa mencapai derajat mutawakilina 'alallah, rasanya itu lebih indah sekali, Pak. Mengajarkan kepada kita untuk tidak pernah merasa menghadapi masalah itu sendirian, gitu. Nah, duwe utang yo yang saya sampaikan dulu-dulu itu, Pak. Duwe utangi Gusti Allah ora melu utang ning gelem membantu nyaur utangi panjenengan. Tapi kalau umpamanya jenengan minta tolong ke Pak Harto kan, wong aku ora melu utang kok melu nyaur ke Pak Torik. Ya wegah no, kan gitu. Tapi Allah enggak, Pak. Jadi tawakal itu menyadarkan kita itu enggak sendirian. Dalam menghadapi masalah itu kita tidak sendirian, karena kita memiliki Allah yang Maha Rahman dan yang Maha Rahim. Penting, Pak. Ya. Cobaan seberat apapun, saya yakin Bapak dan Ibu ini kan hidupnya penuh problem ini, hidupnya penuh masalah.
Tadi saya katakan tadi walanabluwannakum, di dalam Al-Qur'an itu walanabluwannakum bisyarri wal khairi fitnah. Kami uji kamu dengan keburukan dan kebaikan. Jadi yang namanya ujian itu tidak hanya sakit, tapi sehat juga ujian. Yang namanya ujian itu tidak hanya melarat, tapi kaya itu juga ujian. Yang namanya bodoh itu tidak hanya ujian, tapi alim jadi wong pinter itu juga ujian. Jadi semuanya itu ujian, Pak. Jadi jangan dianggap kalau sudah sehat walafiat, apa-apa cemepak, itu ujian. Membandang randuwe duit, loro-loronen baru ngomong ujian. Lah kemarin kamu itu kemana? Kamu itu juga diuji. Gitu. Bapak dan Ibu sekalian. Tawakal hanya boleh ditunjukkan kepada Allah, Pak. Syarahnya nanti di hadis yang pertama itu begitu. Jadi ketawakalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu mutlak milik Allah, hanya ditunjukkan kepada Allah, bukan kepada yang lain. Bergantung kepada negara, negara bisa bangkrut, Pak. Bergantung kepada seorang bos besar, bos besar bisa juga jadi miskin. Bergantung pada seorang dokter, prediksi dokter juga bisa salah. Ya, bergantung kepada manusia, manusia juga mati. Ya, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Dah kayak gitu. Kalau dalam kondisi terhimpit, susah, yang kita baca yaitu Allah sebagai penolongku. Saya teringat qasidahnya Sayyid Qutb, Pak. Sayyid Qutb itu dalam qasidah yang berjudul Akhi anta hurun, saudaraku kamu itu merdeka, kamu itu bebas. Akhi anta hurun bitil kalkuyut, akhi anta hurun bitil kasudut, ya. Fama yaduruka kaidus sayyid, ya. Jadi akhi, saudaraku kamu itu bebas dari berbagai macam belenggu. Akhi, kamu itu bebas dari berbagai macam tekanan-tekanan. Karena mereka, tekanan-tekanan mereka itu tidak berpengaruh terhadapmu. Termasuk orang Gaza itu loh, Pak. Kekerasan apapun, Pak, yang menimpa bangsa Palestina, muslimin Palestina, tidak akan mungkin bisa menggeser keyakinan dan semangat jihad mereka. Pernah bapak-bapak mendengar cerita meskipun orang Palestina itu dievakuasi ke Jordania maupun ke Turki, orang Palestina itu masih mengantongi kunci rumah mereka. Berarti mereka masih di sini masih punya apa? Bayangan pengen bali neng omahe. Lha ngoten lho, Pak. Seperti itu, Pak. Itu dari tahun pinten, Pak, Palestina itu, Pak. Apalagi ini kan lagi ulang tahun HUT RI yang ke-79 ya. Bayangkan kalau kita itu belum merdeka, enggak ada ini pengajian kayak gini, enggak ada. Di jalur Gaza itu dari tanggal 7 Oktober 2023, Pak, sampai sekarang sudah 11 bulan, Pak, berjalan. Tidak ada universitas, Pak. Tidak ada sekolah. Tidak ada kok orang perekonomian pasar seperti pasar Gagan, tidak ada. Bahkan Wasim itu seorang ibu rumah tangga berusia 48 tahun keliling mencari air 1 kilometer, berarti 1000 meter keliling, radius 1000 meter 1000 meter atau 1 kilometer dari rumahnya, dia tidak memperoleh air untuk minum. Begitu ngerinya, Pak, ya, di jalur Gaza itu. Maka kita syukurilah, Pak, nikmat napa niki kemerdekaan ini. Allah Subhanahu wa taala yang maha hidup dan yang maha kekal, dan Allah merupakan sumber harapan, Pak. Jangan pernah berharap pada manusia atau kepada orang lain, tapi berharaplah kepada Allah. Seperti dalam Al-Qur'an, dalam Al-Qur'an itu gimana, Pak? Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Wa idza faragta, maksudnya wa idza faragta itu apabila kamu sudah, faragta itu kosong. Kalau kamu sudah kosong, kamu sudah nganggur, fangsop, maka bekerjalah kembali, berpayah-payahlah kembali. Berarti mohon maaf, ini prinsipnya kalau jenengan sampun dodolane laris payu ya, terus ora tenguk-tenguk ning kon dodol meneh, ngoten lho. Kalau wis nyambut gawe entuk hasil, kon nyambut gawe meneh, ora oleh tenguk-tenguk. Terus berhenti dari bekerja ndak boleh.
Di dalam Islam itu tidak ada kata pensiun loh Pak Arto, ngapunten lagi. Islam itu tidak ada kata pensiun. Ya, maka tolabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Jadi menuntut ilmu itu dari mulai ayunan bayi sampai ayunan kita diayun ke liang kubur. Jadi tidak ada kata pensiun Pak. Maka Islam itu adalah Islam yang hidup. Al-Islamul hayy, Islam yang hidup. Muslim yang hidup, Pak. Nggak ada kata pensiun. Ya, kita aja yang didoktrin oleh nggak tahu itu siapa yang doktrin kita pensiun. 55 untuk pensiun, 60 untuk pensiun. Akhirnya kita sudah tidak berproduktif lagi. Ya, dengan kata pensiun itu. Padahal untuk berprestasi itu sampai akhir hayat kita, Pak. Ya. Ya, ini bukan berarti saya menyalahkan yang pensiun, enggak. Artinya ya pensiun secara administratif ya, tapi secara mentality kita menjadi muslim yang tetap berproduksi ya. Apabila kamu telah menunaikan suatu urusan, ini di surat Al-Imran Pak, maka bertawakallah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatawakkal 'alallah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Karena Allah itu senang dengan orang-orang yang berpasrah diri kepadanya. Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa kita dalam menghadapi segala macam urusan, kita itu mengandalkan Allah dalam setiap keputusan yang kita ambil. Jadi bismillah itu keputusan yang kita ambil itu atas napa Pak? Atas petunjuk, atas apa istilahnya itu panduan dari bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu sekalian, meskipun tawakal ini dikenal sebagai apa ya istilahnya itu sebagai kekuatan umat Islam, jadi at-tawakkul quwwatul muslim ya. Kekuatan umat Islam itu berada pada rasa tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti lantas kita tidak mengambil sebab, Pak, tidak mengambil usaha. Ini yang salah ini. Itu yang sepeda motor di depan itu kalau tidak dikunci kotor, ada kotor ya. Harusnya dikunci. Ya. Pak, enak CCTV ya dikunci. Seperti kisah ada seorang sholat di masjid membawa unta merah Pak. Kan dulu kalau unta merah itu unta mahal. Tapi untane iki ora ditaleni gitu. Terus Rasulullah bertanya, kenapa kamu tidak mengikat untamu? Tawakkaltu 'alallah, aku bertawakal kepada Allah. Kalau aku ikat memang ditakdirkan hilang ya hilang. Kalau aku tidak ikat dan tidak ditakdirkan tidak hilang ya tidak hilang. Kemudian Rasulullah memberikan pelajaran iqilha wa tawakkal 'alallah. Ikatlah apa untamu itu baru kamu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang benar seperti itu, mengambil sebab. Jadi tawakal itu bukan berarti kita pasrah tanpa usaha. Salah besar itu. Tapi kita nahnu nakhudul asbab, kita mengambil sebab itu sebab-sebab yang menjadikan kita sembuh, Pak. Sebab-sebab yang menjadikan kita sukses, sebab-sebab yang menjadikan kita berilmu. Lah, pengen berilmu ning ra gelem sinau, Pak. Pengen sembuh ning ra gelem berobat. Maka kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, tawakal itu adalah anta ta'khudul asbab, kamu mengambil ikhtiar atau sebab-sebab itu, wa tatruku an-nata'ij ila rabbil arbab, dan kamu meninggalkan hasilnya nanti kepada Tuhan yang maha menguasai segala macam alam semesta, Rabbul arbab gitu. Menyerahkan kepada Allah, hasilnya itu diserahkan kepada Allah. Jadi al-marad itu min qadarillah, sakit itu juga takdir Allah. Ad-dawa min qadarillah, obat itu takdirnya Allah, Pak. Nggih. Lapar itu menjadi takdirnya Allah, makan itu juga menjadi takdirnya Allah. Terus apa meleh, Pak? Hujan itu menjadi takdirnya Allah, pakai mantol atau pakai payung itu juga menjadi takdirnya Allah. Apalagi ndak punya uang itu ya takdirnya Allah, bekerja mencari kasab, mencari uang itu juga menjadi takdirnya Allah. Jadi di sini Abdul Qadir Jailani memberikan konsep nahnu nadfa'ul qadar bil qadar.
Kita melawan, menghadapi takdir Allah dengan takdir Allah yang lain. Jadi tidak ada istilahnya nopo tadi, tawakal itu nopo pasrah tanpa usaha. Jadi nak pasrah tengok-tengok tok. Innas sama la tumtiru zahaban wala fiddo. Langit tidak akan menurunkan emas atau perak, Pak. Tidak ada ceritanya hujan emas atau hujan perak. Jadi Pak Nggih. Dan bicara soal emas, saya mendukung Bapak dan Ibu menabung dalam bentuk emas. Mulai sekarang tabung harta Bapak dan Ibu. Saya sebentar lagi mau menulis buku tentang membudayakan menabung sejak dini. Menabung sejak dini, jangan menunggu tua. Karena saya itu mendengar salah satu ustadz ternama, beliau dalam ceramahnya mengatakan jangan belikan anak-anak kita celengan ayam jago. Itu mendidik mereka untuk bersikap bakhil. Sama sekali tidak memiliki nilai edukasi. Tapi justru buat saya al-iftiqor itu al-iddikhar itu namanya menabung, Pak. Itu diajarkan oleh Islam, Pak. Kalau enggak, mana mungkin para nabi itu menyimpan ya, menyimpan gandum ya sekian lama ya untuk persediaan musim paceklik, Pak. Nggih, Pak nggih. Dan mana mungkin ada Al-Quran bicara tentang wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Kamu tidak takut toh kalau kamu mati nanti kamu meninggalkan anak keturunan yang lemah. Bahkan dalam sebuah hadis itu diceritakan kamu meninggalkan anak dalam kondisi punya itu lebih baik daripada kamu meninggalkan anak dalam kondisi tidak punya. Serius, nanti buka aja di YouTube, Pak. Gus Baha itu loh. Gus Baha itu memang tidak miliarder, tidak kaya raya, tapi dia itu sudah membelikan rumah untuk anak-anaknya. Meskipun elek atau meskipun sederhana, tapi sudah dibelikan rumah. Alasannya kenapa? Alasannya nanti biar dia itu umpamane mulang ya mulang, wis ora mikir rumah ngono lho, Pak. Umpamane salat ya salat, wis ora mikir rumah. Lah engko nak wayahe dheke duwe bojo rung di omah, wayahe salat dhek mikir napa Pak? Cicilan KPR. Makanya salatnya lali-lali, salat maghrib jadi petang rakaat, salat isya jadi 3 rakaat, lali-lali karena banyak utangnya, Pak. Atau banyak kreditannya lah. Gitu nggih, Bapak dan Ibu sekalian. Usahalah, Pak. Rasulullah bersabda, berusahalah apa yang bermanfaat untuk kamu. Mintalah kepada Allah dan jangan merasa lemah. Kita berlindung kepada Allah dari sikap lemah. Karena Allah memang menyukai hamba-hambanya yang berusaha keras dan tetap berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis yang pertama, Ibu dan Bapak sekalian. Ini karena waktu nih, tapi saya teruskan dulu sebentar. Nabi Daud, saya tahu kalau Nabi Daud itu punya mukjizat. Nabi Nuh punya mukjizat. Tapi mukjizat-mukjizatnya itu bikat diyamini wa araqa jabini. Itu dengan keringat loh, Pak. Nabi Muhammad SAW itu juga seorang pedagang, seorang bisnismen yang sukses. Sampai Khadijah itu heran loh ya. Iki sapa toh sing ngedoli barang-barangku? Kan ceritanya itu Nabi itu semacam mengambil barang dari orang lain, itu namanya apa, Pak? Kulaan. Ya, kulaannya itu dari Sayyidina Khadijah. Sayyidina Khadijah itu heran, kok barangku kok cepat mentek lho, sing ngedol sapa toh? Dicari tahu, ternyata yang menjual namanya Muhammad. Berarti Muhammad itu pedagang ulung, seorang pedagang ulung. Saya baru-baru ini menerbitkan buku Berdagang Adalah Amanah Agama, Pak. Saya menceritakan tentang kesuksesan Umar bin Khattab, kesuksesan Abdurrahman bin Auf. Bapak perlu ketahui dan Ibu, Abdurrahman bin Auf itu datang ke Madinah, modalnya cuma rupu dinar, 1/4 dinar. Tapi beliau bisa menjadi orang kaya raya. Bahkan beliau dalam doanya minta kepada Allah agar beliau dijadikan orang yang miskin, Pak.
Sampai beliau itu membeli kurma busuk dengan harga kurma baru, Pak. Wih, ora miskin-miskin. Karena apa, Pak? Ya itu tadi. Nanti dilihat ternyata orang berdagang itu orang yang paling cepat menuju derajat mutawakilina Allah. Seperti mohon maaf ya Pak Arto, jenengan sama saya ini yang atau saya aja lah. Saya itu kan karyawan gitu. Karyawan itu kan kalau pagi berangkat, sore pulang, nanti tiap pekan atau tiap awal bulan gajian gitu toh. Udah gitu aja. Nggak mikir neko-neko toh. Tapi kalau pedagang, dia itu berpikir dan menggantungkan setiap transaksinya itu kepada Allah. Kok jam 9 belum ada pembeli, berdoa ya Allah ya Fatah, ya Allah ya Razak. Ayo ya Allah ya Razak, paringono pelanggan ya Allah setunggal-setunggal nopo kalih-kalih. Datanglah 1-2 orang beli. Terus minta lagi berdoa kepada Allah. Tapi kalau seperti saya Pak, kan dungane kan akhir bulan tok Pak, Gusti gitu. Mang paringi lah ya kan ngoten. Pedagang itu apa? Peluangnya menuju tawakul itu lebih lebar, Pak. Lebih lebar daripada profesi yang lain. Itu memang diakui, Pak. Maka tis'atu aksari rizki fitijaroh. 9 dari pintu rezeki itu dalam proses praktek perdagangan jual beli. Baru 1 pintu rezeki itu diperebutkan oleh profesi-profesi yang lain, profesi karyawan, pegawai negeri, buruh, dokter, pengacara dan lain sebagainya. 1 pintu itu diperebutkan oleh profesi-profesi yang lain. Maka sampai Umar itu menasihati kita, silahkan kamu jadi kuli, tapi tujuanmu adalah berdagang. Jadi kuli untuk apa? Biar kamu itu rendah hati, gitu. Silahkan kamu bekerja apapun, tapi jangan lupa tujuan kita adalah berdagang. Dan Umar mengatakan, aku lebih suka mati di antara kedua tasku daripada aku mati di medan pertempuran, Pak. Berarti dagang itu ya jihad. Betul. Kalau memang dia amanah, jihad, Pak. Luar biasa. Ada pertanyaan Bapak dan Ibu tentang tawakal ini? Jadi kita kesimpulannya tawakal itu di hadis yang pertama ini bukan sekedar apa Pak, usaha kosong tanpa pasrah yang kosong tanpa usaha nggih. Terus kemudian menunjukkan bahwa kita itu tidak sendirian, Pak. Kita tidak sendirian. Kita bersama Allah. Innallaha ma'ana. Allah membersamai kita. Dan kekuatan Allah melebihi muskilah atau problem yang kita hadapi. Allah itu dengan kekuatannya maha besar, Pak. Allah itu dengan kekayaannya sumber kekayaan. Kita minta apa? Allah itu punya semuanya. Wa ma indallahi aktsar. Wa ma indallahi aktsar wa aktsar. Dan milik Allah itu lebih banyak lagi, lebih banyak lagi. Problem kita banyak, tapi dengan kekuatan Allah kita akan bisa menghadapi masalah atau problem yang kita hadapi. Itu nggih Pak nggih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga kita digolongkan menjadi hamba-hambanya yang mutawakkilina Allah, bertawakal kepada Allah dalam segala urusan kita, dan kita yakin dengan wa'dullah atau yakin dengan janji Allah itu benar dan Allah tidak akan sekalipun mengingkari janjinya, berbeda dengan kita yang manusia ini. Akhiru kalam billahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibuka tanya jawab mboten Pak? Mboten. Nggih. Kajian yang kita sedikit mengenai tawakal hadis yang pertama, yaitu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala setelah usaha, dan yang terpenting adalah kita punya Allah. Dan semoga kita akhiri kajian pada malam hari ini dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah lihat Pak Dri. Okay. Thank you.